Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbun Jamil Furqan dengan NIM 2005-120-2043. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang routing statik. Pengertian. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Pertama adalah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, dan yang kedua adalah pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Lalu yang kedua adalah router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan yang terakhir adalah admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni destination adalah alat tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Reference source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Dan yang terakhir adalah distance, adalah jarak administrator jaringan dari router. Ada beberapa keuntungan menggunakan routing statik ini, yaitu beberapa di antaranya adalah meringankan kinerja prosesor router. Kedua adalah tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga adalah routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Dan yang keempat adalah routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Dan juga ada beberapa kerugian dari routing statik ini. Di antaranya adalah administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Kedua adalah hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Tiga adalah administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Dan 4 adalah rentan terhadap kesalahan saat entry data routing status yang dilakukan secara manual. Nah, di sini saya akan mencoba untuk praktik routing statik. Pertama-tama kita siapkan dulu routernya. Terdapat 2 buah router di sini. Rename jadi router 1 biar mudah. Ini router 1. Selanjutnya kita akan membutuhkan switch. Terdapat 2 buah switch juga. Jadi switch 2 dan ini switch 1. Lalu selanjutnya kita membutuhkan PC. Ada 4 PC. Setelah semuanya telah terpasang, selanjutnya kita akan menghubungkan semuanya PC ke switch. PC 3 switch 2, PC 4 ke switch 2, lalu switch ke router. Dan router 1 ke router 2. Setelah semuanya sudah terhubung, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP dari PC, masing-masing PC. Untuk PC 1, kita akan menggunakan IP address 1192.168.1.1 dan default gateway-nya adalah 192.168.1.254. Dan untuk PC kedua adalah 192.168.1.2
192.168.1.2 dan default gateway-nya adalah 192.168.1.254 sama seperti PC yang pertama. Lalu untuk PC ketiga, IP address-nya adalah 192.168.2.3. Default gateway-nya adalah 192.168.2.254. Dan untuk PC yang terakhir 192.168.2.4, default gateway-nya adalah sama seperti PC yang nomor 3. Setelah PC sudah terkonfigurasi, selanjutnya kita akan konfigurasikan routernya. Untuk router yang pertama-tama kita harus mengaktifkan port status dari fast Ethernet 0/0 dan port status dari serial 2/0. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan fast Ethernet-nya. Untuk router pertama itu adalah 192.168.1.254 dan masknya adalah seperti ini, dan serialnya untuk router pertama adalah 12.12.12.1. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Lalu untuk router kedua sama seperti tadi, status on. Nah, untuk fast Ethernet yang router kedua adalah 192.168.2.254. Subnet masknya sama seperti router yang pertama. Serialnya di sini adalah 12.12.12.2. Subnet masknya masih sama seperti router yang pertama tadi, 55.255.255.0. Selanjutnya kita akan mengisi static ini yang berfungsi untuk menghubungkan router 1 dengan router 2. Ini 192.168.2.0. Masnya sama 255.255.255.0 dan next hopnya adalah 12.12.12.2. Di sini kita menggunakan angka 2 karena itu akan dipakai di router 2 supaya terhubung kedua-duanya. Di sini juga kita akan konfigurasi statiknya 192.168.1 karena akan terhubung ke router 1 dan titik 0. Lalu masnya sama seperti tadi, 255.255.255.0 dan networknya adalah 12.12.12.1 karena akan terhubung dengan router yang pertama. Setelah semuanya terkonfigurasi, selanjutnya kita akan melakukan ping pada PC yang pertama. Kita akan melakukan ping dari PC pertama menuju ke PC ketiga. Sini kita akan ketikkan ping diikuti dengan IP address PC ketiga 92.168.2.3. Nah, di sini sudah terlihat kalau ping dari PC 1 ke PC 3 sudah sukses. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari PC 1 ke PC 4. Ping 192.168.2.4.
Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa pennya sukses. Selanjutnya kita akan melakukan tracer dari PC 1 ke PC 3. 192.168.2.3. Nah, di sini trace complete menunjukkan bahwa tracernya sudah berjalan dengan mulus. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi pengiriman paket ICMP. Kita akan edit dulu, edit filter, lalu centang ICMP saja. Kita add PDU dari PC 1 ke PC 3, lalu jalankan simulasinya. Sini PDU akan menuju ke switch 1, lalu ke router 1, dari router 1 menuju ke router 2, dan dari router 2 menuju ke switch 2, lalu terakhir akan menuju ke PC 3. Setelah itu PC 3 akan mengembalikan lagi ke PC 1 melalui switch 2, lalu router 2. Setelah router 2 akan menuju ke router 1, dari router 1 menuju ke switch 1, dan kembali lagi ke PC 1. Nah, ini tandanya sudah berhasil ya. Sekarang selanjutnya kita akan mengirimkan PDU baru dari PC 1 ke PC 4. Lalu kita jalankan. Prosesnya hampir sama seperti yang tadi. Dari PC 1 ke switch, lalu dari switch ke router 1, dari router 1 ke router 2, dari router 2 ke switch 2, lalu yang terakhir dari switch 2 ke PC 4. Nah, di sini terdapat silang karena yang kita kirimkan itu ke PC 4 saja. Nah, dari PC 4 akan mengembalikan paketnya kembali ke PC 1 melalui switch 2, lalu switch 2 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke switch 1, dan switch 1 ke PC 1 lagi. Nah, sudah berhasil ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.